Halo semuanya, Om Swastiastu dan welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sguaro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sguaro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Sguaro. Di konten Ramal X Sguaro kali ini kita akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Jin Zoe, Cinta Brian dan juga Zoe Abbas. Mungkin teman-teman Jin Zoe lover sudah menunggu-nunggu video ini ataupun juga pembahasan tentang mereka berdua, dan saya sebelumnya minta maaf kalau misalkan baru saja membahas mereka karena masih banyak request-request yang belum saya jawab dan harus saya pilih ya yang paling menarik dan juga paling banyak requestnya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang Jin Zoe, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sguaro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Jin Zoe. Jadi ada request yang meminta saya supaya membacakan kira-kira kemarin itu Mahdi Reza saat live itu keceplosan tentang Cinta Brian dan juga Zoe Abbas. Apakah itu benar dan apakah itu memang benar-benar keceplosan ataupun hanya settingan? Coba dibacakan ya Mas Adit. Oke, akan coba saya bacakan. Saya sebenarnya belum terlalu mengikuti tentang live-nya yang itu ya, tapi saya akan mencoba melihat dari segi kartu tarot. Oke, sudah saya siapkan kartu tarotnya dan akan kita cek terlebih dahulu. Sembari ngacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang diramal oleh saya, bisa saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditya_sguaro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan ambil kartu yang pertama. Ya, ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Kita lihat di sini ada dua buah pedang yang disilangkan dari seseorang yang sedang duduk di pinggir sebuah perairan. Di kartu ini saya melihat bagaimana Mahdi Reza saat dia live itu sebenarnya dia masih agak-agak ini ya, agak-agak antara sadar ataupun tidak sadar waktu ngomong itu. Jadi bisa diambil kesimpulan dia kayak keceplosan gitu ya. Kalau misalkan orang keceplosan kan dia antara sadar atau tidak, antara dia itu sedang sadar atau tidak, maksudnya ini sedang di acara apa, ini konteksnya apa, tiba-tiba langsung ngomong gitu aja. Jadi sepertinya memang itu benar-benar keceplosan dan ada sesuatu yang lebih besar lagi sebenarnya di situ. Lebih besar lagi dalam arti sebenarnya ada sesuatu yang masih dirahasiakan, masih ada hal-hal yang bersifat abu-abu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang bagaimana Mahdi Reza yang keceplosan dan juga tentang hubungan Jin Zoe, kayaknya itu ada hubungan yang cukup erat. Ada hal yang memang sepertinya sedang disembunyikan dari para netizen, tapi sepertinya disembunyikan itu tidak secara rapat-rapat sekali, itu tidak. Kadang ada sesuatu yang diungkapkan tapi dengan kode-kode ataupun dengan rahasia-rahasia tertentu yang mungkin kadang bisa dibaca ataupun juga bisa diraba-raba oleh para fans ataupun juga para netizen yang mungkin sangat mengikuti mereka. Kadang ada hal yang tidak terlalu dilihat, tidak terlalu direspon sama netizen ataupun juga para penonton yang mungkin kebetulan nonton tapi kurang merasa, oh ternyata itu ada maksud tertentu, ternyata itu ada seperti pesan tersembunyi, entah itu sengaja atau tidak, tapi sepertinya memang ada sesuatu yang sedang ditutupi, khususnya untuk
Mahdi Reza sepertinya dia memang benar-benar ada misi ataupun juga ada maksud untuk menjaga sesuatu. Salah satunya mungkin kalau misalkan memang Jin Zui itu ada perasaan, ada hubungan di balik layar, mungkin salah satunya Mahdi ini juga ingin benar-benar menjaga supaya tidak sampai bocor. Ya seperti yang sering saya bilang, kalau misalkan sedang dalam satu project itu akan sangat sulit ataupun juga sangat jarang dalam satu project ada hubungan, ya ada kisah asmara di antara mereka berdua. Kalau misalkan gosip-gosip itu banyak, tapi kalau benar-benar ngomong secara gamblang di depan publik itu agak jarang, karena pastinya mereka ingin benar-benar menyelesaikan project mereka terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini muncul kartu yang cukup menarik karena ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga kartu utama. Di sini muncul kartu The Hierophant. Ya, terlihat ada seseorang yang sedang duduk dan di sini ada dua orang. Dan di kartu yang kedua ini saya melihat bahwa sepertinya baik seorang Mahdi ataupun juga dari orang-orang lain ya di sekitar ruang lingkup mereka itu sepertinya juga memiliki misi ataupun juga seperti tugas itu ya, seperti tugas yang hampir sama dengan setiap pemain BHSI, yaitu benar-benar fokus untuk pekerjaan. Jadi jangan sampai hal-hal yang berhubungan dengan di luar pekerjaan itu sampai di up keluar, itu jangan sampai. Jadi kalau misalkan kadang ada guyonan-guyonan, kadang ada sesuatu yang mungkin kayak kisi-kisi gitu ya, saat mereka konferensi pers ataupun juga saat mereka sedang live gitu ya, kadang kan ada momen dimana mereka itu seperti tidak sengaja melakukan sesuatu yang mungkin harusnya tidak terjadi. Dan disitu kita ambil kesimpulan dari momen keceplosannya seorang Mahdi itu menjadi salah satu contoh bahwa memang ada sesuatu yang harus dijaga. Jadi teman-teman ya semuanya, para Jin Zui lovers, pastinya kalau misalkan teman-teman berpikir ada sesuatu yang dijaga, ada sesuatu yang tidak boleh sampai diketahui keluar, itu berarti ada sesuatu yang besar di belakang. Entah itu apa, tapi kalau misalkan itu adalah salah satu tanda bahwa Jin Zui itu ada hubungan, itu pastinya akan sangat menarik untuk kita tunggu kedepannya seperti apa. Tapi di sini bisa kita garis bawahi bahwa bagaimanapun juga para pemain BHS ini akan saling support ya, dan rasa kekeluargaannya itu sangat kuat. Kalau misalkan memang Jin Zui itu ada hubungan khusus, pastinya akan banyak support dari pemain BHSI lainnya, ataupun juga dari para kru, ataupun juga dari para netizen, pastinya sangat support. Doa-doa dari para netizen itu pastinya sangat berpengaruh besar untuk kelangsungan karir ataupun juga asmara mereka berdua. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga ataupun kartu yang terakhir. Kita lihat kartu yang ketiga. Di sini muncul kartu The Fool ya. Kartu The Fool ini adalah kartu nomor ini bisa dibilang zero ya, malah terakhir gitu ya. Maksud saya benar-benar ditumpukan yang teratas gitu ya, termasuk yang teratas, karena kartu The Fool ini juga cukup jarang keluar, tapi hari ini bisa keluar. Dan uniknya ada dua kartu mayor ataupun dua kartu utama yang keluar. Yang pertama adalah yang tadi ya, yang nomor 2, dan yang nomor 3 adalah yang ini. Dan di kartu yang ketiga ini saya melihat bahwa sebenarnya
ini seperti penekanan bahwa memang apa yang diomongkan seorang Mahdi itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat intim harusnya, dan benar-benar tidak sengaja tiba-tiba keluar gitu aja. Mungkin dia agak ini ya, agak kurang sadar bahwa oh ini sedang live gitu ya. Tapi nggak masalah sih, karena sebenarnya itu bukan sesuatu yang disengaja. Sesuatu yang tidak disengaja itu kan juga menurut saya tidak berdosa juga. Tapi kan yang penting maksudnya kan kita bisa telaah baik-baik, kira-kira apakah itu berdampak buruk atau tidak. Tapi menurut saya ini malah berdampak baik, khususnya untuk para Shinzoi lovers, karena bisa menjadi sebuah semangat tersendiri untuk bisa lebih kenceng lagi mendoakan, untuk bisa lebih optimis lagi untuk support Cinta Bryan dan juga Zoe Abbas. Tapi nanti kalau misalkan memang ada hal-hal yang tersembunyi lainnya, biasanya ya kalau misalkan ada hal yang tersembunyi kemudian keluar secara tidak sengaja, nanti akan ada huru-hara yang masuk lagi ya. Jadi kadang-kadang tentang Shinzoi itu polanya itu hampir sama. Kalau misalkan ada cidukan tentang Shinzoi yang memang tiba-tiba keluar begitu saja, nanti akan ada huru-hara yang menerjang. Itu biasanya polanya seperti itu. Dan kemarin saya juga sempat memprediksikan bahwa Shinzoi itu tidak lama lagi akan ada seperti kisi-kisi, akan ada sebuah pertanda bahwa mereka itu memang ada sesuatu. Tapi setelah itu huru-hara juga akan semakin kencang. Tinggal bagaimana teman-teman ataupun juga para fans Shinzoi itu melihat dari kacamata mereka masing-masing. Kira-kira melihat dari segi mana, positif atau negatif, itu tergantung dari pemikiran teman-teman masing-masing. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini ya, ini kartu minor dan dua kartu mayor. Di sini terlihat bahwa sebenarnya Mahdi ini sepertinya memang keceplosan dan juga tidak sengaja mengucapkan hal-hal semacam itu. Dan itu juga dipercaya bahwa semakin ada indikasi kalau di belakang sana ada sesuatu yang lebih besar lagi, berarti kan Shinzoi ini ada sesuatu ya, ada sesuatu, dalam arti adalah sepertinya asmara itu memang benar, tapi memang belum bisa dipublish secara gamblang. Kalau ngomongin tentang perasaan, saya yakin Cinta Bryan dan juga Zoe Abbas itu ada perasaan yang spesial. Tapi kalau tentang hubungan, kita masih belum bisa mengiyakan ataupun juga mentidakkan, karena yang bersangkutan yang lebih berhak untuk menjawab. Tapi di sini juga ada komitmen bahwa mereka berdua ingin benar-benar fokus untuk karir ataupun juga proyek yang saat ini sedang mereka kerjakan bersama. Begitu pula dengan Mahdi, dia itu ingin menjaga bahwa BHSI ini akan benar-benar sukses sampai bungkus nantinya. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang Shinzoi, kita bisa ambil garis tengahnya saja bahwa hubungan mereka sepertinya memang didukung oleh para pemain BHSI ataupun juga dari para kru dan khususnya para netizen yang cukup banyak yang benar-benar memberikan dukungan untuk Shinzoi, dan itu adalah salah satu sisi positifnya. Jadi kalau misalkan ada huru-hara ataupun juga ada cidukan-cidukan, entah itu cidukan dari Shinzoi ataupun huru-hara dari yang lainnya, ya kita ambil saja sisi positifnya, dan teman-teman bisa segera berpikir kira-kira saya mau di posisi mana, kira-kira mau mengambil asumsi bagaimana ya, karena setiap asumsi, setiap pemikiran itu juga bisa menjadi doa untuk mereka semuanya ya. Jadi tetap doakan saja yang terbaik untuk Cinta Bryan dan juga Zoe Abbas. Dan pesan saya, kalaupun misalkan kalian pro dengan Shinzoi, silahkan dukung. Kalau misalkan kalian kontra dengan Shinzoi, ya silahkan doakan Cinta Bryan dengan siapa, Zoe itu dengan siapa, doakan tanpa harus menjatuhkan satu sama lain, karena bagaimanapun juga mereka semua adalah orang-orang luar biasa yang patut kita apresiasi karya-karyanya ya. Jadi jangan asal kalian itu tidak suka dengan si A kemudian menjatuhkan si A.
Jadi harus tetap disupport semuanya, karena mereka semua sudah bekerja sama dengan baik untuk menghibur masyarakat Indonesia khususnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini tentang Cinta Bryan dan juga Zoe Abbas. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang sudah request, dan juga buat teman-teman Jin Zoe lovers dimanapun Anda berada. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Esboro mohon undur diri, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.